ini mungkin menurut riset yang udah dilakuin ya. Jadi ternyata 65% populasi penduduk dunia tuh lebih suka visual daripada baca teks gitu. Dan mungkin saya pribadi juga saya lebih suka kalau ada gambar-gambar yang bagus dibandingkan saya harus baca buku gitu kan ya. Jadi halaman toko ini menariknya adalah ini sebagai salah satu faktor di mana buyer tuh bisa Bisa menilai menilai. toko kita seperti apa. Jadi kalau saya pribadi saya ngelihat toko kalau saya belum kenal sama tokonya, saya belum kenal sama brandnya, saya lihat aja halaman tokonya atau halaman produknya ya. Kalau misalnya emang halamannya bagus, terus terlihat profesional, fotonya jelas segala macam, saya jadi akan lebih tertarik untuk cari tahu produknya seperti apa. Dan juga di persepsi saya, oh ternyata bannernya bagus nih, salahnya niat. Bikin bannernya aja niat, apalagi melayani calon-calon pembeli, balas chatnya atau packagingnya pasti akan juga niat juga gitu. Jadi kurang lebih buyer-buyer tuh akan menilai tokonya teman-teman dari tampilannya toko di Tokopedia. Salah satu yang bisa dinilai adalah halaman toko dan juga halaman produk pun bisa dinilai gitu sih. Nah, tadi Kak Fali udah menyinggung mengenai banner nih ya, salah satu komponen yang teman-teman bisa optimalkan melalui dekorasi toko adalah banner toko gitu ya. Nah, nggak afdol nih kalau kita nggak bahas tips membuat banner yang ciamik gitu ya, langsung dari produk manajernya dekorasi toko gitu ya. Nah, kita boleh bahas dong ya Kak Fali ya, tips buat banner yang menarik itu seperti apa sih? Oke, yang pasti fotonya tuh ada foto produknya ya, dan juga mungkin foto produknya jelas gitu. Terang dan juga nggak terlalu terang, tapi nggak terlalu gelap juga. Jadi pas kalaupun diedit gitu. Warnanya nggak terlalu kontras lah ya, pas aja di mata. Kemudian uh, yang kedua adalah kita jangan cuma foto produk kita doang yang ditampilin, tapi ada kalimat-kalimat promosi atau kalimat-kalimat marketingnya. Karena kalau cuma foto aja, pas bayar lihat, terus kenapa? Kalau foto produknya misalnya sepatu gitu, terus emang sepatu ini kenapa? Nggak tahu bayar. Tapi kalau kita tambahin, contohnya ini apa nih? Valentine Edition, Liberty Bagel ya, harganya 50.000. Jadi kita tahu, oh si Salah ini mau menyampaikan bahwa ini ada produk baru khusus Valentine, namanya Liberty Bagel dan harganya 50.000. Ini promonya khusus Valentine, misalkan seperti itu. Jadi kita harus bisa tahu pesan apa yang mau coba kita sampaikan di banner ini gitu. Yang kedua, pastikan ukuran fontnya pas ya, nggak terlalu besar atau nggak terlalu kecil. Kalau misalkan teman-teman habis bikin banner, coba aja di-upload terus dicoba dulu di tokonya, sorry, di HP-nya teman-teman itu kelihatan atau enggak. Kalau kekecilan juga percuma karena pesannya nggak kebaca gitu. Ini kalau tips dari tim kreatifnya Tokopedia itu minimal ukuran 30 ya. Nanti kalau lagi bikin tuh ukurannya dipasang 30 aja. Kemudian informasinya juga singkat, kalimatnya efektif ya, jangan terlalu panjang, kalimat-kalimat yang nggak penting dibuang aja. Yang penting sesingkat mungkin informasi yang ada itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan juga kalau emang teman-teman mau pakai branding-branding elemen biar konsisten, mau ditaruh di pojok kiri atas misalkan logonya atau di pojok kiri bawah, itu tergantung teman-teman ya. Itu nggak apa-apa dipasang aja secara konsisten gitu. Oh iya, satu lagi nih, kalau bingung mau bikin kalimat promosi yang gimana, highlight aja kayak promo, diskon gitu, itu pasti menarik di mata pembeli. Atau kalau mau pakai kalimat yang lebih kreatif, mungkin bisa pakai pantun gitu, yang rimanya sama di belakangnya. Jadi misalkan rima belakangnya apa ya, UN gitu, terus yang kalimat keduanya juga UN, itu akan lebih catchy gitu ya di mata pembeli. Cavalli, banner creator nih ya, fitur terbaru nih keluaran Cavalli dan tim. Itu ceritanya gimana sih Cavalli sampai punya ide untuk mengeluarkan banner creator ini untuk teman-teman saya? Oke, jadi awalnya tuh kita menganalisa kali ya. Kita melihat dari data-data
sebenarnya dekorasi toko ini impact-nya terhadap penjualan seller itu seperti apa. Jadi kita bandingin seller-seller yang dia pakai dekorasi toko sama seller-seller yang nggak pakai dekorasi toko. Nah, ternyata setelah kita bandingin seller-seller yang pakai dekorasi toko itu kunjungan ke tokonya atau trafficnya lebih banyak dibandingin toko-toko yang nggak punya pakai dekorasi toko. Nah, kalau trafficnya lebih banyak atau kunjungan lebih banyak, maka kemungkinan produknya terjual akan semakin besar dong. Karena misalkan satu toko dikunjungi oleh 100 pembeli per hari. Toko yang kedua dikunjungin cuma 10 pembeli per hari. Maka toko yang punya kunjungan 100, kemungkinan besar produknya akan terjual lebih banyak dibandingkan yang kunjungannya cuma 10 gitu. Nah, setelah kita tahu, kita coba lihat ya, karena di dekorasi toko ini ada banyak banget komponennya, ada banyak widget-widget yang teman-teman bisa pakai, ada widget banner, ada widget produk, widget promo, widget etalase, widget bundling. Dari widget yang banyak itu, widget apa nih yang paling mempengaruhi terhadap kesuksesan seller gitu. Terus kita coba analisa terhadap seller-seller yang baru join di Tokopedia. Selama 3 bulan pertama, dia mendapatkan 18 orders minimal. Itu kita kategoriin sebagai seller yang sukses bergabung di Tokopedia ya. Dan ternyata dari seller-seller tersebut, 82%-nya itu mereka menggunakan dekorasi toko dengan widget banner. Jadi dari sekian banyak widget yang ada di dekorasi toko, kebanyakan dari mereka 82%-nya itu pakai widget banner. Nah, tapi masalahnya widget banner ini perlu banner untuk diupload atau untuk dipasang ya. Sementara nggak semua seller itu punya kapabilitas, punya kemampuan untuk membuat banner yang bagus. Di note yang banner yang bagus dan banner yang menjual gitu. Makanya kita coba bikin fitur ini agar teman-teman seller semakin mudah nih membuat banner yang cepat dan gratis ya, langsung dipasang di dekorasi toko Tokopedia gitu.